para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-18. Bacaan-bacaan suci yang diberikan gereja kepada kita dengan sangat indah mengisahkan Allah sebagai Bapa yang memperhatikan kehidupan umatnya. Allah yang adalah kasih selalu memperhatikan kebutuhan umatnya sekecil apapun. Allah juga tidak pernah menutup mata, menolak, atau menjauhkan diri untuk menolong umat manusia. Meskipun kita kerap menjauhkan diri daripadanya, Allah adalah Bapa yang menyediakan jaminan hidup bagi kita umatnya yang melampaui apa yang kita minta daripadanya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kitab Yesaya pada bacaan pertama mengisahkan tentang Allah yang memberi jaminan kehidupan bagi umat kecintaannya. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Firman ini adalah undangan kasih Allah yang mengungkapkan inisiatif Allah yang selalu memberi jaminan kehidupan bagi umatnya dengan cuma-cuma. Firman ini juga sekaligus merupakan undangan bagi kita untuk dengan total mencintai Dia dan membuktikan cinta kita kepada Dia dengan cinta kita kepada sesama manusia. Apa yang dapat kita buat adalah membangun kepekaan rasa dan membangkitkan semangat kerelaan hati untuk berbagi kasih kepada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Pada masa pandemik seperti saat ini, kita menyaksikan berbagai krisis terjadi di dunia kita dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang khawatir akan hari esok karena kehilangan jaminan akan kebutuhan-kebutuhan hidup di masa depan. Sabda Tuhan melalui Nabi Yesaya meyakinkan kita bahwa Allah adalah jaminan bagi masa depan kita dan bahwa kita juga harus menjadi jaminan bagi kehidupan sesama kita. Kita ditantang oleh situasi sulit saat ini untuk di satu pihak semakin percaya bahwa Tuhan adalah jaminan bagi kita umat kesayangannya. Di pihak lain, situasi sulit ini menantang kita untuk semakin menunjukkan sikap berbela rasa bagi jaminan hidup sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Injil Matius dalam kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang menegaskan kepada kita tentang Allah yang dalam diri Yesus menjamin kebutuhan hidup umat kesayangannya. Ketika Ia hendak mengasingkan diri bersama murid-muridnya ke tempat yang sunyi, ada banyak orang mengikuti Dia dari berbagai kota. Yesus yang menyaksikan hal ini tergerak oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menyembuhkan di sini memiliki dua makna, yakni menyembuhkan dari sakit jasmani
dan sakit rohani. Secara jasmani, Yesus menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit fisik yang mereka alami. Secara rohani, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan menyembuhkan mereka dari dosa dan membuat mereka kembali layak menjadi anak-anak Allah. Lebih lanjut daripada itu, tindakan belas kasihan Allah yang menjamin hidup umat kesayangannya dinyatakan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sini kita menyaksikan undangan Allah dalam kitab Yesaya menjadi nyata. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Semua orang yang hadir pada waktu itu dan mendengarkan pengajaran Yesus makan sampai kenyang. Kelaparan mereka, baik jasmani maupun rohani, dipuaskan oleh rahmat Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Itulah kepastian jaminan hidup yang Allah berikan, yang melahirkan sukacita dan kegembiraan dalam hati umat kesayangannya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kepastian jaminan hidup ini dari kisah Injil Matius meminta dari kita 3 sikap dasar sebagai murid Kristus yang sejati, yaitu mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus, dan percaya kepada Yesus. Orang-orang yang melihat dan mengalami mujizat Yesus adalah orang yang mengikuti Yesus dengan berbagai cara, yang mendengarkan pengajaran Yesus dengan tenang dan percaya kepada Yesus tanpa ragu-ragu. Kita pun akan melihat dan mengalami mujizat itu jika kita siap mengikuti Yesus, terbuka mendengarkan pengajarannya, dan percaya serta mempercayakan seluruh hidup kita kepada kekuatan belas kasihan-Nya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selain 3 sikap dasar ini, kita sebagai murid Kristus diundang untuk mengembangkan rasa syukur tanpa henti atas rezeki kehidupan yang kita terima dari Tuhan setiap hari. Rasa syukur itu terbukti dengan berterima kasih atas rezeki yang kita terima sekecil apapun. Terbuka untuk berbagi kepada sesama, bahkan dari kekurangan kita, dan mengumpulkan sisa-sisa berkat agar jangan sampai ada yang terbuang sia-sia. Kita menyaksikan dalam Injil bahwa Yesus mensyukuri 5 roti dan 2 ikan. Kita mempunyai banyak alasan untuk mengeluh atas sedikitnya rezeki yang kita terima dalam kehidupan kita. Namun, Yesus mengajarkan bahwa rasa syukur membuat rezeki yang sedikit itu menjadi modal bagi hasil yang berlimpah ruah. Setelah mengucap syukur dan berkat, Yesus memberikan roti dan ikan-ikan itu kepada para murid-Nya untuk dibagikan kepada semua orang yang hadir pada waktu itu.
Di sini, Yesus mengajarkan tentang rasa syukur yang harus dibuktikan dalam tindakan berkat bagi sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Dan akhirnya, Yesus memerintahkan agar kelebihan roti dan ikan itu dikumpulkan. Yesus mengajarkan kepada kita tentang rasa syukur yang terbukti dengan menghargai setiap pemberian Tuhan dan tidak menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kesadaran untuk terus bersyukur dengan cara-cara inilah yang menunjukkan mujizat terus terjadi dalam hidup kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mujizat Tuhan yang menjamin kehidupan kita selalu terjadi dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Sadar atau tidak sadar, dalam bergerak setiap hari adalah karena mujizat yang menjamin kehidupan kita. Kita diberkati setiap hari. Kita berkelimpahan rahmat yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma dan tanpa menuntut balas. Karena itu, kita diundang agar dengan kesadaran yang kita miliki akan rahmat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita, kita dapat mengasihi sesama dengan berbagai berkat, dengan sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan wajah Kristus yang penuh belas kasihan kepada sesama. Marilah kita terus mengikuti Kristus, terus mendengarkan Dia, terus percaya kepadanya. Mari kita satukan diri kita dalam kasih Kristus, sehingga tak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua hari ini, tak ada satupun yang dapat memisahkan kita, baik itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ataupun pedang. Marilah kita terus menampakkan wajah Kristus kepada semua orang, terutama bagi mereka yang terkena dampak akibat pandemi global saat ini. Kita percaya bahwa kasih Yesus yang telah menjamin hidup kita akan terus menyertai kita hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin.